Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael Vlog. Nah, ini posisinya udah malam. Saya udah pulang dari jalan-jalan seharian. Nah, ada bapak-bapak teman-teman. Saya mau buat segmen baru, yaitu saya mau jawab Q&A. Saya mau adain Q&A. Nah, Q&A itu dari komen teman-teman. Nah, karena saya kewalahan otomatis. Saya kewalahan menjawab pertanyaan teman-teman di comment section gitu. Kadang-kadang ada yang nggak ke-track, kadang-kadang ada yang nggak sempet kebaca. Maka dari itu, setiap minggunya saya akan buat satu video untuk ngejawab si komen ini, dan komen itu akan saya pilih personally gitu loh. Nanti yang udah jawab mungkin saya tandain pakai titik atau gimana. Tanpa pikir panjang, kita langsung aja jawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan nomor 1 dari Yogi Sanjaya. Malam Om mohon arahan buat saya sebagai hobi pemula. Saya ada tank ukuran 180 x 60 x 60 Arowana Super Red size 35 cm up. Saya ganti gelembung aerator menggunakan mesin Sakai LP400. Mesinnya menurut saya kebesaran anginnya dan buat gelembung di air tank bergelombang. Kira-kira bahaya nggak buat ikannya? Arowana Super Red bagus pakai air kencang atau air yang tenang? Terima kasih, makasih responnya Om. Nih, kalau untuk arus itu sebenarnya ikan arowana itu ada yang suka arus, ada yang nggak suka arus. Nah, itu kita mesti coba satu persatu sama ikannya gitu loh. Tapi kecenderungan ikan arowana itu dikasih arus itu nggak akan stres. Jadi sebenarnya preference teman-teman untuk akuarium itu ada arus atau nggak ada arus. Keunggulannya ada arus ya, otomatis kalau ikannya makan kebanyakan dia bisa olahraga karena dia akan berenang melawan arusnya. Tapi ini yang ditanyain ini nih, air tenang atau air arus, sebenarnya nggak gitu masuk, karena kalau misalnya gelembung udara itu bukan arus tapi dia kayak bikin air tuh kayak gelombang gitu loh, jadi kayak berantakan gitu. Sebenarnya saran saya sih kalau misalnya terlalu besar sebaiknya dikecilin. Kalau memang mesin LP400 itu kan katanya Om, katanya agak kegedean, bisa dibikin cabang Om. Jadi satu yang dimasukin ke akuariumnya, satu yang cabangnya dikeluarin ditutup gitu, atau dibuka lebih dikit gitu, baru gelembungnya itu secukupnya aja gitu loh. Karena kalau misalnya arus sama air yang tenang itu dua hal yang berbeda. Kalau air yang nggak tenang, kadang-kadang kalau ikannya mental lagi bener-bener nggak bagus, tiba-tiba dia kena spike begitu, kadang-kadang ikannya bisa kaget terus loncat malahan. Nah, kalau loncat itu bahaya, bisa sisinya copot, bisa keluar dari akuariumnya kalau nggak ditutup gitu. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini gitu. Oke, ke pertanyaan nomor 2. Ini sebenarnya bukan pertanyaan. Ini dari Takumi Mapipu. Hati-hati Mike Red. Hai, saya dari Malaysia. Saya ditipu oleh orang menggunakan profil Anda Mike Red. Nah, ini teman-teman, masalah penipuan ini udah marak, udah banyak banget yang laporin ke saya, dan saya juga udah buat konten gimana caranya kita ngecek itu penipu atau enggak nih. Nah, sebenarnya cara ngeceknya sih ya kadang-kadang kita pakai logika aja. Kalau namanya Michael ya Mike Red, ya udah pasti rekeningnya atas nama saya doang, Michael Setio di BCA 2533 756, angka belakangnya nanti lewat WhatsApp aja. Dan WhatsApp-nya juga cuma satu di 0812 1989 0445. Jadi buat teman-teman yang ketipu, saya turut bersedih, tapi ya juga bilang kita juga harus nambah wawasan kita juga harus smart dalam menanggapinya. Semoga kedepannya lebih baik dan tidak ada yang ketipu lagi. Oke, pertanyaan nomor 3 dari Jancung69. Ini ada di konten yang tentang pakan ikan arowana. Dia nanya, Bang, pakan ini berpengaruh juga nggak ke arowana lainnya? Iya, prinsipnya sama arowana satu dengan yang lainnya. Cuman kalau untuk warna hanya untuk arowana Super Red doang, yang pakannya itu bisa membantu mencerahkan untuk berwarna merah. Nah, kalau untuk yang lainnya itu makanya lebih mudah peliharanya karena makan apa aja kita bisa kasih. Prinsipnya si kodok bisa, ya prinsipnya yang banyak lemak itu bisa membuat badan arowana lebih kekar dan gendut.
Terus yang buat pencerahan warna biasanya udang sama kelabang gitu. Nomor 4 dari Kemput. Dari Kemput Putra. Kalau lampu UV ditaruh di tampungan air endapan boleh nggak bro? Menurut saya boleh gitu, karena itu juga bisa membantu untuk mengeliminasi bakteri-bakteri jahat sehingga penyakit-penyakit seperti jamur itu bisa lebih berkurang gitu. Nah pertanyaannya, nanti bakteri baiknya mati dong kok, soalnya kan itu masih belum pada menempel ke rumah bakteria. Iya betul, pasti ada beberapa yang mati, tapi kan di konten saya udah bilang kalau misalnya lampu UV itu efektifnya cuma 5 cm sampai 10 cm dari dia diletakkan. Misalnya penampungan kamu segedenya tingginya segini, ditaruh di bawah sini UV-nya ya cuma 5 cm, ya paling sekitar segini dia efektifnya. Nah yang di atas itu dia nggak bakal mati bakterinya gitu. Yang paling efektif menurut saya cari yang wattnya cocok sesuai dengan gede tampungan teman-teman, atau pakai yang ada inlet sama outlet, jadi pas airnya mau dipakai ke tempat akuarium kita bisa dilewatin dulu gitu. Nah kalau misalnya bakteri baik itu sebenarnya di akuarium utama itu juga pasti udah ada di tempat filtrasi teman-teman, karena ada rumah untuk bakteri bagusnya. Jadi secara general kalau UV ditaruh penampungan air endapan boleh nggak? Boleh, dan itu sifatnya baik. Pertanyaan selanjutnya dari Indra Gunawan. Om, kalau arwana Golden Red Blue Base ukuran 20 cm pakai background hitam dan lampu dipanteng 24 jam, bakal ngaruh kering dan warnanya nggak om? Atau bakal gosong? Saya bingung. Pertama, Golden Red Blue Base itu kayak apa? Maksudnya apakah ini Golden Red atau arwana Super Red Blue Base? Kita jawab masing-masing ya. Kalau dari sisi yang arwana yang goldenan itu memang orang suka banget ditaruh di background warna hitam karena kontras warna emasnya akan lebih menyala. Nah kalau misalnya golden red ini sama crossback ini di tanning 24 jam itu warnanya bisa nyala dengan pakai bolham yang warna putih. Jadi tanningnya pakai lampu warna putih, biasanya shiningnya sama emasnya akan lebih terbentuk. Masalah gosong atau nggak gosong itu kita nggak bisa patokin, oh bakal gosong, oh bakal nggak gosong, karena karakteristik dari setiap ikan itu berbeda-beda, ketebalan sisiknya pun berbeda-beda, terus bakat warnanya pun juga berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong gosong atau nggak gosong itu kita harus ngelihat arwana per arwana gitu. Nah kalau misalnya kita bicara masalah super red yang ditaruh di background hitam itu, kalau teman-teman udah ngikutin vlog-vlog saya sebelumnya atau yang baru datang mungkin nggak tahu, kalau udah nonton yang sebelum-sebelumnya saya udah bilang kalau misalnya super red ditaruh di background hitam kecenderungan warnanya itu lebih jadi gelap dan kusam. Nah buat teman-teman yang belum nonton ada di sini linknya. Jadi itu ada subscriber saya yang tadinya dari background hitam pindah ke background putih, jadi terjadi pencucian base, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Pertanyaan terakhir buat hari ini dari Rida Ardianto. Kok apakah lumut itu bisa beresiko ikan terkena jamur atau bakteri jahat? Pengalaman saya pribadi bisa. Jadi kalau misalnya biasanya kita jarang mengelap atau jarang melakukan penggantian air, terus banyak lumutnya kacanya, ikan itu biasa suka gesek-gesek di kaca gitu, bagian matanya atau bagian sumutnya. Itu biasanya bisa numbuhin jamur di sungut. Kalau yang di sungut itu biasanya warnanya hitam, kalau yang di mata biasanya putih. Nah sering disebut juga dengan cloudy eyes. Nah kalau misalnya tank temen-temen juga berlumut di bawahnya dan arwananya kebetulan lagi stres dan dia parkir di bawah, biasanya jamur putih itu juga suka tumbuh di bagian sirip-siripnya. Nah gimana cara betulinnya? Lihat di video ini. Nah hari ini saya akan ngejawab segitu dulu supaya teman-teman juga mencernanya bisa pelan-pelan, dan kalau kebanyakan pertanyaannya kita belajar terus nanti bosen. Jadi kita
jawabnya dikit-dikit, dan nanti ada konten-konten lainnya yang bisa menghibur teman-teman. Nanti minggu depan kita jawab lagi pertanyaannya. Teman-teman yang punya pertanyaan yang masih belum merasa terjawab dengan video-videonya, bisa tulis di komen langsung di bawah supaya saya bisa terus lanjut buat video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan sampai jumpa di episode berikutnya.